warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik ya, alhamdulillah. Ini semuanya sudah menjawab baik. Bagaimana perasaannya pada hari ini? Apakah senang, sedih, kecewa, bingung, marah? Aku senang, Bu. Senang. Soalnya tadi jajan banyak. Wah, bagus sekali. Jajan apa aja nih? Aku tadi jajan dimsum. Wah, Sama kayaknya ininya. enak banget ya dimsumnya. Dan dimsum di mana teman-teman? Nggak ada yang diajak atau belum kenal ini? Belum. Oh, belum kenal. Oke, baik, baik, baik. Yang lainnya bagaimana perasaannya pada pagi hari ini? Aku deg-degan. Deg-degan. Karena baru pertama kali ya. Oh, belum kenal. Oke, baik. Tidak apa-apa ya, karena pasti ada perasaan-perasaan seperti itu yang beragam. Ada perasaan deg-degan, belum nyaman. Nah, bagaimana kita sama-sama membuat situasi di tempat ini menjadi nyaman seperti itu. Oleh karena itu lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya sudah kenal dengan Ibu? Aku udah. Oh, sudah. Wah, soalnya sudah pernah Ibu masuk ke kelasnya ya? Udah. Dengan klasikal. Yang lainnya apakah sudah pernah mendengar nama Ibu atau kenal dengan Ibu? Kalian kalau pagi-pagi di depan gerbang. Oke, iya suka. Ibu suka ikut menyapa pagi ya. Oh, bagus sekali. Berarti mengingat guru-guru yang di depan ya. Kalau yang lain mungkin belum ya. Karena Ibu juga tidak masuk ke semua kelas yang kalian ada seperti itu. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita saling nyaman di tempat ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Zahra Hafizah Al-Maron. Kalian bisa memanggil dengan Ibu Zahra. Ibu adalah salah satu dari tim BK sekolah ini. Salam kenal semuanya. Kenal, Ibu. Oke. Nah, dari anak-anak sekalian nih, siapa yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Aku. Oke, boleh, silahkan. Oke. Nama aja, Bu. Oke, untuk memperkenalkan dirinya, kita satukan opsinya ya, yaitu nama lengkap, nama panggilan, kelas, dan juga hobi, agar kita lebih mengenal satu sama lain. Satu sama lain. Iya, silahkan. Oke, Bu. Halo semuanya. Halo. Kenalin, aku Dela Salsabila. Aku dipanggil Dela. Terus aku dari kelas 11 IPA 1. Terus hobinya nonton drakor. Aku suka sama masak-masak, aku suka. Wah, masak-masak nih bisa nih. Kita cicip-cicip masakannya ya di lain waktu. Salam kenal Dela. Kenal semuanya. Oke, wah Dela nih sudah punya hobi yang positif ya, memasak dan menonton. Itu bisa jadi referensi ya. Ada lagi yang ingin memperkenalkan setelah Dela? Siapa? Dia aja, Bu, dia, Bu. Oke, baik. Terima kasih Dela sudah mengajukan. Boleh silakan teman yang ditunjuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman. Nama aku Siti Cahyati, biasa dipanggil Siti. Aku dari kelas 11 IPA 2. Hobi aku baca komik, terus juga nonton. Oke, salam kenal Siti. Salam kenal. Ya. Oke, berarti ini membaca ya, hobinya sangat baik sekali. Tetapi membacanya komik seperti itu ya, tidak apa-apa, bagus, banyak referensi komik-komik baik itu dari yang dalam negeri ya, itu banyak referensi yang positifnya juga. Kita ambil hobi-hobi dan tarik hal-hal yang positifnya saja seperti itu. Oke, berarti tadi sudah ada Dela dari 11 IPA 1 dan Siti dari 11 IPA 2. Ada lagi yang ingin memperkenalkan diri atau Siti boleh menunjuk temannya? Ujung aja nih. Oke, yang ujung dipersilahkan. Halo semuanya. Halo. Kenalin, nama aku Tiara. Dipanggil aku Tiara. Aku dari kelas 11 IPA 6. Nah, hobi aku itu scroll TikTok sama nonton Netflix.
nontonnya, tetapi Iya. beda tontonannya seperti itu ya. Wah, bisa nih saling sharing-sharing nanti apa insight atau hikmah yang bisa diambil dari tontonannya, itu bisa juga untuk kita sharing-sharing bersama ya. Oke, setelah Nak Tiara nih ingin menunjuk siapa? Halo semuanya. Nama aku Gina Anggraini. Aku dari kelas IPS 1. Oke. Aku main ukulele. Oke, keren sekali ya. Di sini ada yang suka bermain musik. Salam kenal Gina. Oke, baik. Wah, di sini beragam sekali ya hobinya, kita saling melengkapi ya. Seperti itu dari Gina bermain musik, ada yang suka menonton, Nak Della dan Nak Tiara membaca, Nak Siti. Nah, dari Nak Gina ingin menunjuk siapa untuk memperkenalkan diri? Itu terakhir ya, Bu. Belum, masih ada 2 orang lagi yang belum. Oh iya, belum. Halo semuanya. Halo. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Isti Chandani Tias. Biasanya teman-teman kelas panggil aku Uci. Aku dari kelas 11 MIPA 4. Selamat semuanya. Halo, Ci. Oke, hobinya apa kalau boleh tahu, Ci? Iya, hobi aku tuh ini tuh aku suka jalan-jalan gitu. Oh, jalan. Tapi gak jauh di sekitar rumah aja. Oke, wah bagus banget ini berarti olahraga. Sering sendiri atau ngajak-ngajak temennya nih? Biasanya kalau ada teman ya main sama teman-teman sekitar rumah. Kalau cuma sendiri ya tetap sendiri aja. Kalau bisa. Wah, keren sekali ya. Jadi sudah menjadi habit ya, walaupun tidak ada teman, tetapi tetap jalan-jalan sendiri seperti itu. Itu keren sekali. Itu kita apresiasi dan mungkin bisa kita tiru ya hobinya. Keren sekali. Oke, nah yang terakhir nih, boleh dipersilakan? Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya dari kelas 11 IPS 4. Hobi saya kebetulan di menari dan teater. Wih, wah, menari dan teater berarti mengikuti ekstrakurikuler tari ya? Ya, Dan seni. teater. Oke, wah keren sekali. Oke, salam kenal Mbak Sofi. Nah, di sini kan kita sudah saling mengenal ya satu sama lain. Ada yang tahu nih kita berkumpul di tempat ini dalam rangka apa? Konseling, betul sekali. Nah, di sini karena kalian semua sudah bersedia mengisi Google Form yang Ibu lampirkan di mading seperti itu, berarti di sini sudah menjadi kesediaan kalian. Nah, sebelumnya ada yang sudah mengikuti atau pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum Tapi pernah. aku pernah ke ruang BK dipanggil, tapi sendirian aja nggak rame-rame gini. Oh, Bedanya sendirian apa, Bu? aja, nggak ramai-ramai. Oke, memang ada perbedaannya. Kalau misalnya yang sendiri itu disebut konseling individu. Jadi kalian bercerita, berkonsultasi itu secara individu dengan konselor atau guru BK-nya masing-masing. Nah, tapi kalau ini ya plottingnya kalian ini akan saling bercerita, kita sharing bersama untuk mengetahui bagaimana keadaan diri pribadi, keadaan teman-teman kita, apa yang menjadi masalah diri pribadi. Oh, ternyata masalah yang serupa mungkin dimiliki oleh teman-teman sekalian, itu bisa menjadi pembelajaran dan juga membuat kita tidak merasa sendiri seperti itu. Dan di sini kalian tidak perlu merasa khawatir ya, bahwa walaupun di sini kalian tidak sendiri, tapi di sini kita bersama teman-teman, tidak ada rahasia yang akan terungkap. Oleh karena itu teman-teman juga butuh digarisbawahi bahwa semua yang akan kalian ceritakan hanya kita keep di ruangan ini saja. Apakah ada tadi paham ya anak-anak? Iya, baik. Jadi di mana konseling itu kita kan bercerita, menceritakan keluh
kesah kita, mencari solusi bersama, dan mungkin kita bisa melanjutkan dengan komitmen. Misalnya permasalahannya di perilaku atau tingkah laku, kita bisa berkomitmen untuk lebih baik lagi seperti itu. Apakah dapat dipahami anak-anak? Bisa. Mau lanjut? Oh iya, silakan. Ibu ini kan aku nggak kenal sama yang lain. Terus aku juga kan mau cerita nanti ya ibu. Emang beneran kerja aku ini? Oke, baik, bagus sekali nih pertanyaan Nak Tiara. Nah, di sini bagaimana sih kita bisa merasa lega atau merasa yakin bahwa kesepakatan untuk menjaga rahasia atau kepercayaan yang kita bangun bersama ini akan benar-benar terlaksana. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan konseling ini, kita akan membuat kesepakatan bersama yang akan kita tanda tangani atau lembar komitmen, di mana yang berkomitmen di sini bukan hanya anak-anak sekalian, tapi ibu juga berkomitmen untuk melaksanakan apa saja yang kita sepakati bersama. Oke, tadi kan sudah dibilang kekhawatirannya adalah takut Bu, kita belum saling kenal satu sama lain, belum terlalu dekat gitu. Takut misalnya hal-hal yang kita rahasiakan keluar gitu. Nah, kita menjadi catatan utama berarti untuk menyimpan rahasia atau rahasianya hanya kita keep di ruangan ini. Apakah dapat dipahami dan disepakati? Bu, di sini ada CCTV nggak Bu? Nanti ada yang dengar lagi lain. Baik, untuk di ruangan ini alhamdulillah tidak dilengkapi CCTV karena ruangan ini juga difasilitasi untuk kegiatan konseling, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan yang berlandaskan kepada kepercayaan yang dimiliki oleh anak-anak sekalian untuk menceritakan segala keluh kesahnya kepada ibu. Oleh karena itu tidak perlu kalian khawatir, Bu nanti bocor ini atau misalnya ada kamera tersembunyi, tidak perlu khawatir seperti itu ya, karena semuanya akan dirahasiakan. Ya, berarti aman ya Bu ya? Aman. Oke Bu. Oke, selain dari rasa takut akan rahasia itu terbongkar, kan kita sudah menepati perjanjian bersama yaitu kerahasiaan ya. Ada lagi yang ingin disepakati di lembar komitmen? Nggak boleh main HP Bu. Oke, betul, baik sekali. Berarti kita menyepakati bersama ya untuk pada setiap sesi konseling ini tidak boleh untuk memainkan handphone atau gadgetnya. Seperti itu. Ada lagi selain itu? Soal kita waktunya berapa lama Ibu kalau konseling? Oke, baik sekali. Nah, perlu diketahui bersama bahwa kita tidak serta-merta melakukan kegiatan konseling ini karena kalian pasti memiliki kesibukan lain seperti ada pembelajaran, ada yang ikut organisasi, ekstrakurikuler dan sebagainya, dan ibu juga memiliki beragam kegiatan lainnya. Oleh karena itu, mari kita sepakati bersama apakah kalian keberatan untuk setiap sesinya selama 45 menit? Boleh Bu. Oke, baik, berarti dapat disepakati ya untuk selama sesi atau setiap sesi itu di waktu sama 45 menit seperti itu. Selain itu, sudah 3 hal nih, apalagi yang perlu kita sepakati bersama di lembar komitmen ini? Nggak boleh keluar ruangan tiba-tiba Bu. Betul sekali, terima kasih Nadela. Nah, kita bisa sepakati bersama untuk tidak keluar ruangan saat setiap sesi konseling dilaksanakan seperti itu. Jadi kalaupun kalian ada sesuatu hal bisa diutarakan dulu atau disampaikan seperti itu. Sudah bagus sekali nih. Apalagi yang ingin dilengkapi? Sudah boleh memotong pembicaraan. Tidak boleh memotong pembicaraan. Nah, bagus sekali. Nah, di sini kan karena kita juga saling menceritakan keluh kesah kita ya, agar kita merasa dihargai, kita harus mendengarkan setiap teman kita yang bercerita dan dipersilahkan untuk mengomentari jika sudah mendapatkan instruksi ataupun izin dari orang terkait. Apakah dapat dipahami? Oke, wah bagus-bagus sekali ya, kalian sudah menyuarakan apa yang ingin kalian jadikan komitmen pada setiap sesi konseling ini. Selain itu ada lagi yang ingin ditambahkan? Aku mau nanya Bu. Oke, baik. Ini konselingnya tuh boleh sekarang doang gitu Bu, terus nanti nggak ikutan lagi, atau kita harus ikutan semuanya sampai selesai? Oke, baik,
bagus sekali nih pertanyaan Nak Dela ya. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas ya, ini kita akan selalu bersama untuk menceritakan keluh kesah kita. Nah, oleh karena itu kita akan selalu mengagendakan untuk seluruh siswa yang ada di kelompok ini hadir gitu. Dan pertemuan sesi itu tidak akan dilaksanakan setiap pekan, tapi kita mengikuti kesepakatan bersama, misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk mengevaluasi bersama seperti itu. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya di waktu yang dijanjikan ada yang berhalangan hadir, sakit atau izin sebagainya? Nah, oleh karena itu nanti kita akan mengagendakan kembali agar seluruh tim atau kelompok ini bisa full seperti itu. Apakah dapat dipahami? Oke Ibu, makasih. Oke, sudah cukup ya, mungkin sudah lengkap sekali apa saja yang butuh kita jadikan sebagai acuan ataupun komitmen. Di sini ya, kita akan sama-sama menandatangani lembar komitmen ini, di mana bukan hanya kalian yang menandatangani, tapi Ibu sebagai guru BK juga akan turut serta menandatangani agar kita memiliki kesempatan yang sama dan juga memiliki tuntutan yang sama untuk berkomitmen pada setiap sesi konseling ini. Apakah dapat dipahami? Bisa Ibu. Oke, akan Ibu dilihatkan ya lembar komitmennya, silahkan ditandatangani. Pakai nama nggak? Iya, betul sekali, pakai namanya. Ibu juga nanti tanda tangan Bu. Betul, Ibu akan menandatangani di bagian paling bawah agar itu pun menjadi tolak ukur Ibu untuk bagaimana berkomitmen pada sesi konseling dengan kelompok ini. Oke Ibu. Berarti wali kelas aku nggak akan tahu ya. Betul, wali kelas Nak Gina tidak akan tahu, guru-guru BK lain pun tidak akan tahu karena jikalau memang diminta laporan, Ibu akan menyamarkan nama kalian atau mengganti dengan nama-nama lain seperti inisial dan sebagainya. Jadi kalian tidak perlu khawatir apakah akan menjadi pembicaraan baik dari guru maupun teman-teman, bahkan orang tua kalian pun tidak akan mendapatkan bocoran dari setiap sesi konseling ini. Oke, akan Ibu tanda tangani ya anak-anak. Oke. Nah, baik. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah menandatangani lembar komitmen ini. Semoga dengan kita sama-sama berkomitmen menyepakati apa saja yang kita tuliskan tadi menjadi penyemangat kita, menjadi penyadaran bagi kita bahwa kita di sini di tempat ini akan bersama-sama membersamai satu sama lain untuk hadir satu sama lain pada setiap kesulitan, suka duka yang ingin diceritakan ataupun problem di kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian. Seperti itu ya.